Selesai sudah, hubungan antara pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memecat pelatih asal Korea Selatan itu dengan berbagai pertimbangan. Lantas siapa yang akan menggantikan ST sebagai pelatih timnas Indonesia? PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Kegagalan di Piala AFF 2024 bukan jadi satu-satunya alasan pemecatan ST. Dipecat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Juru taktik asal Korea Selatan itu diberhentikan berdasarkan evaluasi dari federasi. Dipecat setelah memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dia gagal membawa Garuda ke semifinal usai dikalahkan Filipina di matchday terakhir grup B. Timnas Indonesia kala itu tumbang 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo. Asnawi Mangkualam CS finish di urutan ketiga grup B dan kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina. Kegagalan di Piala AFF 2024 bukan jadi alasan tunggal dipecatnya ST. PSSI sebelumnya sudah mengevaluasi kinerja sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya di pertandingan Cina versus Indonesia pada Oktober 2024. Timnas Indonesia, yang saat itu dalam euforia positif dengan terus meraih poin di 3 laga, harus menyerah 1-2 dari Cina yang belum meraih poin. ST melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain dan dinilai bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Semua pertandingan yang kita ikuti ada evaluasi. Saya bilang kita melihat Indonesia versus Cina. Kalau dipikir-pikir terlihat ambisius padahal tidak. Kita menghitung strategi atau target-target angka kemenangan sudah dihitung, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataan resminya. Bagaimana kalau kita waktu itu kalah dari Saudi, apakah ada preskon hari ini? Sudah pasti gagal ke Piala Dunia karena poinnya tidak ada, dia menambahkan. Justru karena 4 laga ini kita berharap bisa menimba poin. Jadi sekecil apapun harus kita perbaiki, itu yang kita harapkan, tegasnya. Timnas Indonesia sesungguhnya masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Merah Putih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin, hasil dari sekali menang dan 3 imbang. Timnas Indonesia dan pelatih Shin Tae-yong resmi berpisah. Ketum PSSI, Erick Thohir ungkap kalau sekarang adalah momen yang tepat untuk memutuskannya. Dalam jumpa pers PSSI di Menara Dana Reksa Ruangan Arya Nusa, Jakarta, Senin 6 Januari siang waktu Indonesia Barat, Erick Thohir menyampaikan rencana-rencana baru PSSI di 2025, khususnya Timnas Indonesia. Skuad Garuda pun bakal punya komando pelatih baru alias bukan lagi Shin Tae-yong. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk Timnas Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam pernyataannya resminya. Pak Sumarji sudah bertemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi dan Coach Shin sudah menerima surat menyuratnya. Nanti ada proses berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, jelasnya. Perpisahan itu dinilai Erick Thohir sudah dipikirkan matang-matang. Mulanya malah, hal tersebut bisa saja diputuskan sebelum Timnas Indonesia hadapi Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober lalu. Dinamikanya ini kompleks, sudah sejak sebelum hadapi Cina. Kalau saja ketika itu kita ambil keputusan tergesa-gesa, kurang baik juga karena jadwal tiap pertandingan itu mepet, paparnya. Waktu yang terbaik ya hari ini, kita punya waktu hampir 2,5 bulan untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tutupnya. Timnas Indonesia masih bakal jalani 4 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal hadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang pada Maret-Juni mendatang. Erick mengaku sudah melakukan interview kepada beberapa kandidat calon pelatih Timnas Indonesia. Dalam kunjungan ke Eropa akhir Desember 2024 lalu, Erick mendapatkan kesempatan untuk melakukan interview kepada beberapa kandidat. Saya mendapatkan kesempatan 5 hari ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung, untuk interview dan lain-lain.
Kesempatan itu yang saya lakukan, ungkap Erick Thohir saat jumpa pers, Senin, 6 Januari 2025. Menurut Erick, dalam melakukan interview kepada calon kandidat pelatih timnas Indonesia tidak bisa dilakukan dengan video conference, tetapi langsung tatap muka. Dia pun sempat mewawancarai 3 kandidat. Dari 3 itu, ada 1 kandidat yang memenuhi kualifikasi. Kita mengetes keseriusan dan komitmen. Dari 3 pelatih ada 1 yang datang, ini poin lebih, sebutnya. Erick menegaskan bahwa target Indonesia harus lolos ke Piala Dunia 2026. Dan menurut Erick, sosok yang sudah terkenal tersebut menyanggupi. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya, beberapa yang sudah punya nama mau bergabung ke sebuah negara, bukan untuk mencari pekerjaan tentu menjadi sejarah legasi yang kita miliki yaitu lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Di Italia kabar pergantian pelatih timnas Indonesia lebih dulu populer. Salah satu pemberitaan transfer pemain Eropa, kini Fabrizio Romano ikut andil memberitakan kondisi sepak bola Indonesia, sebab Fabrizio Romano sebagai sosok yang sering akurat dalam memberitakan transfer di dunia sepak bola, bahkan sebelum terjadi. Maka ketika pria asal Italia itu menyebut Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan ST atau Shin Tae-yong, akun Instagram maupun Twitternya panen dengan tanggapan dari para netizen dari Indonesia. Patrick Kluivert akan menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia yang baru Indonesia jabat tangan berkulit cerah. Kontrak 2 tahun plus opsi 2 tahun telah disetujui dan selesai, presentasi akan dilakukan pada tanggal 12 Januari di Indonesia. Tujuannya adalah melewati kualifikasi Piala Dunia, tulisnya. Bisa dikatakan jarang sekali Romano berkomentar tentang timnas Indonesia sehingga postingannya itu menimbulkan kegegeran. Biasanya, dia membahas transfer yang melibatkan pemain dan klub papan atas, khususnya di Eropa. Memang Romano jarang meleset sehingga diyakini memang benar bahwa Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Namun, ada baiknya menunggu pengumuman resmi dari PSSI karena tetap ada kemungkinan kabar ini melenceng. Jika melihat di kolom komentar, patut diakui bahwa netizen meragukan kemampuan Patrick Kluivert yang meski hebat saat dulu bermain bola, rekam jejaknya sebagai pelatih belum bersinar. Great striker, not sure on his managerial credentials if they want to qualify, sebut sebuah komentar di Instagram Romano. This guy can be a hope or a hopeless. Thanks Fabrizio Rom for the news. You are amazing, sebut komentar selanjutnya. Semoga timnas Indonesiaku baik-baik saja dengan orang ini, sebut netizen yang lain. Namun tentu saja ada yang meminta para pecinta bola Indonesia memberi Kluivert kesempatan jika memang ditunjuk jadi pelatih timnas. We hope this will be better even though many still doubt it, tulis sebuah komentar.